Kita awali dengan definisi. Apa sebenarnya select? Select ini merupakan perintah dasar dalam SQL atau Structured Query Language untuk mengambil dan menampilkan data dari database. Dengan perintah select, kita dapat mengambil baris-baris data atau record dari satu tabel atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yudi Rahmanto pada channel YouTube Kuliah Teknokrat dan tetap di mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini kita akan melanjutkan DML yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai select. Ya, select adalah salah satu bagian dari pengolahan data, namun di sini lebih terfokus untuk bagaimana select ini mengambil informasi kembali dari tabel. Materi kita pada video ini terfokus mengenal apa itu select, kemudian perintah dasar select itu seperti apa, dan contoh penggunaan select. Adapun capaian pembelajarannya, kita akan mampu memahami definisi select, kemudian memahami perintah dasar select, dan terakhir adalah memahami contoh penggunaan dari select itu sendiri. Kita awali dengan definisi. Apa sebenarnya select? Select ini merupakan perintah dasar dalam SQL atau Structured Query Language untuk mengambil dan menampilkan data dari database. Dengan perintah select, kita dapat mengambil baris-baris data atau record dari satu tabel atau lebih. Namun untuk select pada video ini, kita berfokus mengambil data dari satu tabel. Karena jika sudah lebih dari satu tabel, ada materi sendiri, nanti namanya join. Kita pahami perintah dasar select. Perintah dasar ini lebih ke urutan. Jadi pada saat penggunaan select, sebenarnya ada beberapa klausa ataupun tambahan ya yang bisa digunakan, namun urutannya harus sesuai dengan perintah dasar ini. Sebagai contoh, select from, where, group by, having, order by, limit. Jadi kalau lengkap, select itu sebenarnya sebanyak ini yang bisa kita bubuhkan untuk statementnya. Namun terkadang jika kita ingat video sebelumnya, kita hanya gunakan beberapa ya yang sudah ada di sini, select dan from. Sebagai contoh di video sebelumnya, select bintang from jenis. Ya, kita baru pakai dua statement, select dan from-nya. Namun ternyata masih banyak ya selain select dan from. Penggunaan where. Where di situ digunakan untuk kondisi. Kemudian group by digunakan untuk mengelompokkan. Having adalah kondisi untuk pengelompokan tadi. Order by untuk pengurutan datanya. Dan limit untuk membatasi data yang akan ditampilkan. Jadi sekompleks ini sebenarnya penggunaan dari select. Apakah sifatnya harus? Sebenarnya tidak. Urutan ini bersifat opsional. Artinya, jika ada bagian yang tidak kita butuhkan, tidak harus kita bubuhkan dalam perintah select yang kita buat. Sebagai contoh, kita hanya butuh select from dan where. Boleh atau tidak? Ya boleh. Atau lagi, kita hanya butuh select from, where, dan order by. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, walaupun ada beberapa urutan yang kita lewatkan. Jadi, yang penting adalah jangan terbalik untuk membuat urutannya. Contoh yang terbalik itu seperti ini. Select bintang from, where, kemudian order by, lalu group by. Nah, urutannya berubah. Pada saat berubah, biasanya ada masalah di pengecekan query yang kita buat. Gitu ya. Jadi ini tolong dijadikan acuan dalam pembuatan perintah dasar select. Contoh, kita mulai dari hal yang sederhana. Contoh pertama adalah select menggunakan bintang atau asterik. Penggunaan bintang, ya seperti contoh kita di video sebelumnya, mengartikan adalah memanggil seluruh kolom atau field dalam sebuah tabel tersebut. Jadi sebagai contoh, select bintang from barang. Artinya tampilkan
seluruh kolom dan seluruh data pada tabel barang ya tanpa terkecuali karena ada asterik di situ atau bintang. Oke. Contoh kedua, bagaimana jika kita tidak menginginkan semua kolom ditampilkan atau semua field ditampilkan? Gunakan cara kedua, yaitu setelah select, jangan gunakan bintang, tapi panggil kolom yang dibutuhkan. Kita lihat contoh. Select kode barang, koma nama barang, koma harga barang, koma warna barang. Dari sini kita sudah paham, kita hanya membutuhkan 4 kolom yang harus ditampilkan, tidak keseluruhan. Hanya kode, nama, harga, dan warna. From, dari, tabel mana? Tabel barang. Oke, jadi kita bisa gunakan cara kedua jika membatasi kolom yang akan ditampilkan. Contoh ketiga, bagaimana dengan contoh ketiga itu menyertakan nama tabel? Penggunaan contoh ketiga biasanya akan dipakai nanti pada saat kita belajar join. Ya, karena di sini yang membedakan adalah kita menyebutkan nama tabel terlebih dahulu, titik baru nama fieldnya. Jadi sebagai contoh, select barang titik kode barang, koma, barang titik nama barang, koma, barang titik harga barang, from barang. Dari contoh ini, tabel barang di awal nama field mempertegas bahwa field yang ditampilkan itu harus berasal dari tabel barang. Nah, jika memang kita hanya menampilkan dari satu tabel, saya sarankan tidak perlu menggunakan teknik ketiga, karena akan memperbanyak query-nya saja. Namun, jika kita bermain join nanti, ini akan terpakai. Contoh keempat, yaitu penggunaan alias. Apa yang membedakan contoh ketiga dengan keempat? Coba kita perhatikan. Ya, di sini menggunakan alias huruf A, tidak menggunakan kata-kata tabel barang seperti tadi. Teknik ini digunakan jika penggunaan pemanggilan nama tabel dirasa sangat panjang. Jadi terlihat query-nya akan sangat banyak sekali. Jika kita membuat alias seperti ini, akan lebih sederhana. Karena tabel barang akan diwakili dengan huruf A. Apakah boleh pakai huruf lain? Ya boleh. Ya, ini cuma contoh. Sebagai contoh, select A titik kode barang, koma A titik nama barang, koma A titik harga barang. From barang spasi A. Dari sini diperjelas bahwa from barang spasi A mengartikan bahwa A itu adalah alias dari tabel barang. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih dari contoh 1 sampai dengan contoh 4, ini adalah penggunaan select secara standar, hanya menggunakan select dan from. Oke, kita lanjutkan. Jika ingin menampilkan record ataupun data dengan syarat tertentu, apa yang harus dilakukan? Kita gunakan klausa where, di mana. Jadi sebagai contoh, jika kita punya tabel barang, dengan data yang sangat banyak, namun ternyata data yang ditampilkan itu harus kita filter. Hanya ingin menampilkan data di tabel barang yang harganya lebih dari 1 juta. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita gunakan klausa where. Sebagai contoh, select bintang from barang, tampilkan seluruh kolom di tabel barang, where harga barang lebih dari 1 juta. Dengan teknik ini, kita akan memfilter data yang akan kita ditampilkan, yaitu hanya harga yang lebih dari 1 juta. Sebagai contoh, data yang ditampilkan itu ada 2 barang ya, B02 dan B09, di mana kalau kita lihat harga barangnya, ternyata benar. Kedua barang ini memiliki harga di atas 1 juta. Satu barang harganya 1.050.000, satu barang lagi harganya 7.200.000. Data barang yang lain mana? Tidak hilang, namun tidak ditampilkan. Gitu ya, konsepnya select hanya bermain menampilkan atau tidak saja. Nah, sedikit pengenalan mengenai operator. Jadi tadi yang sudah dicontohkan di klausa where pertama, kita menggunakan operator lebih dari. Sebenarnya masih banyak operator lain ya yang terlihat pada gambar seperti operator sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan,
between ya atau antara, like, dan in. Nah, ini beberapa contoh operator yang bisa digunakan jika kita ingin membandingkan kondisi dalam klausa where. Ya, nanti bisa dicontohkan dengan contoh-contoh yang lain ya. Ini kita hanya mencontohkan tadi pakai yang lebih dari. Baik, contoh berikutnya adalah between. Between itu berbicara mengenai antara. Misalkan kita mau menampilkan data barang yang harganya itu di antara 500.000 sampai 1 juta. Sebenarnya teknik ini bisa kita ganti dengan operator lebih dari dan kurang dari. Namun ternyata pada SQL ada sebuah operator yang bisa digunakan untuk mempersingkat itu. Sehingga kita bisa gunakan between. Contohnya, select bintang from barang where harga barang between 500.000 and 1 juta. Jadi query ini akan menghasilkan tampilan data barang yang harganya di antara 500 dan 1 juta. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan between. Kemudian penggunaan like. Jadi kalau bisa saya katakan, like ini sebenarnya kontra dengan sama dengan. Kalau sama dengan, artinya data yang ditampilkan harus sama. Ya, misalkan nih, select bintang from barang where harga sama dengan 1 juta. Kalau kita gunakan simbol sama dengan, artinya data yang harus tampil memang harus sama nilainya 1 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Itu sama dengan. Namun jika kita gunakan like ini seperti memberikan toleransi. Jadi misalkan, saya ingin menampilkan seluruh data barang, namun yang namanya itu ada huruf X-nya. Karena kalau saya gunakan select bintang from barang, where nama barang sama dengan X, artinya barang-barang yang tampil harus namanya X. Sedangkan yang saya inginkan adalah nama yang ada huruf X-nya. Misalkan huruf X-nya di depan, ada huruf X-nya di belakang, ada huruf X-nya di tengah. Kan ada huruf X-nya. Kita nggak bisa gunakan sama dengan. Kita harus gunakan simbol ataupun operator di situ like. Sebagai contoh, select bintang from barang, where nama barang like, petik 1%, X persen, petik 1. Apa itu persen? Persen di sini sebagai toleransi. Yang artinya jika persen diletakkan di awal, artinya teks ataupun huruf ya, ataupun karakter di awal boleh apa saja. Yang penting ada X-nya. Kalau kita letakkan di akhir persennya, depannya harus X misalkan, tapi ujungnya boleh apa saja. Kalau kita gunakan seperti contoh, persen X persen, artinya toleransi ada 2. Boleh depannya apa saja, boleh belakangnya apa saja, yang penting ada huruf X. Nah, jadi penggunaan persen, depan, belakang, ataupun kedua-duanya akan menampilkan nilai yang berbeda juga di tampilan datanya. Ya, persen di awal artinya toleransi di awal, persen di akhir artinya toleransi di akhir, persen dua-duanya artinya toleransi awal dan akhir. Ya, kita lihat contoh data. Ya, di sini yang tampil nama barangnya adalah Mouse Gaming Razor X. Huruf X atau karakter X berada di akhir dari nama barangnya. Atau contoh yang kedua, casing HDD XXYZ. Huruf X berada di tengah-tengah, ya, tidak di awal, tidak di ujung. Artinya penggunaan persen X persen di sini sudah benar ya, yaitu menampilkan nama barang yang ada huruf X-nya. Seperti itu. Jadi pahami ya? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah penggunaan order by. Jadi kita tinggalkan dulu untuk penggunaan select dan operator dasar ya di where. Coba kita tambahkan sekarang order by. Order by artinya adalah mengurutkan. Kalau kita pernah belajar di Microsoft Excel, itu ada mengurutkan atau sort gitu ya. Ascending, descending, sebenarnya dalam SQL juga sama. Ada metode pengurutan data, kita gunakan order by. Order by di sini adalah mengurutkan baris data atau record-nya. Baik secara urutan ascending, kecil ke besar, atau urutan descending, besar ke kecil. Nah, ini sama konsepnya. Sebagai contoh, misalkan saya akan menampilkan seluruh data barang ya di tabel barang yang diurutkan berdasarkan harganya secara ascending. Jadi, saya ingin tampilan datanya adalah
data barang yang harganya dari kecil sampai besar. Jadi diurutkan dari kecil ke besar, itu ascending. Select bintang from barang, order by, harga barang, ascending. Ascendingnya kita bisa singkat dengan ASC. Nah, ini contoh tampilan datanya. Kita lihat apakah benar. Ya, kode barang di sana kita lihat kodenya tidak urut. Karena apa? Fokus kita adalah mengurutkan harganya. Harganya berubah sekarang urutan dari harga 750.000 atau 75.000 itu sampai dengan paling mahal 7.200.000. Ini adalah efek dari ascending tadi. Berbeda dengan descending. Descending artinya sebaliknya. Sebagai contoh, select bintang from barang, order by nama barang DESC atau descending. Jadi saya ingin data barang saya itu terurut dari besar ke kecil. Namun bukan harga kali ini, tapi namanya. Artinya Z ke A. Kita lihat tampilan datanya. Kode barang berantakan nih urutannya, tapi lihat nama barangnya. Dari besar ke kecil. Ternyata di situ SSD, ya S, kemudian paling kecil adalah ADATA, A. Jadi S ke A, ataupun dari Z ke A gitu ya. Ini descending. Nah, berhasil lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Contoh penggunaan dari order by. Selanjutnya adalah group by, grouping, mengelompokkan. Jadi kata kunci group by digunakan kalau kita ingin mengelompokkan record, ya baris data yang memiliki nilai yang sama ke dalam satu kesatuan atau summary rows. Sebagai contoh, kita akan menampilkan jumlah barang yang dibeli dari kwitansi yang ada. Contoh penggunaannya adalah select nomor kwitansi, count, ya count dalam kurung bintang. Nah, materi agregat ini akan ada di video selanjutnya nanti. Kemudian from detail jual, group by nomor kwitansi. Jadi dari contoh perintah ini, kita akan mengelompokkan berdasarkan nomor kwitansinya. Karena bisa saja satu kwitansi itu banyak barang yang dibeli. Nah, saya ingin melihat berapa sih jumlah barang yang dibeli dari tiap kwitansi. Kalau masalah itu, kita harus grouping ternyata. Kita harus group by, kita harus kelompokkan. Nah, dengan teknik tadi, group by tadi berdasarkan nomor kwitansi, tampilan datanya seperti yang pada gambar. Nomor kwitansi KJ001, count-nya 3. Artinya nomor kwitansi ini ada 3 barang yang dibeli oleh konsumen. KJ002 ada 1 barang yang dibeli konsumen, dan KJ003 ada 2 barang yang dibeli konsumen. Nah, data barang ini ataupun data tampilan data ini berasal dari sini. Ya, kita lihat coba gambarnya. Ya, kenapa dapat 3 item? Karena tadi KJ001 itu ada 3 barangnya, B01, B03, B04. Itulah kenapa dapat hasil groupingnya 3 count, 3 jumlah datanya. Begitupun untuk yang KJ02, ada 1 item, dan KJ03 itu ada 2 item. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran penggunaan group by, ya, atau pengelompokan. Baik, saya tidak lanjutkan dulu untuk yang count tadi, karena itu adalah pembahasan kita di video selanjutnya, yaitu mengenai fungsi agregat, dan juga sekaligus di video selanjutnya kita akan praktekkan ya contoh-contoh penggunaan select ya dalam studi kasus. Ya, jangan lupa untuk memahami kembali video ini sebelum kita masuk ke video selanjutnya, sehingga pada saat praktek nanti Anda sudah mengerti bagaimana perintah dasar penggunaan dari SQL select. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.